pelaku ini merupakan suami istri. Ya. Pelaku ini suami istri yang tinggal di wilayah Kutai Barat. Aparat kepolisian resort Polres Kutai Barat berhasil menangkap pelaku pencurian di toko perhiasan emas yang berada di pusat ibu kota Kecamatan Barong Tongkok pada tanggal 7 Februari lalu di Jalan Naras Gunak Barong Tongkok, Sendawar. Kapolres Kutai Barat melalui Wakapolres Kompol I Gede Dharma, disampaikan Kasat Reskrim AKP Asriadi mengatakan, terungkapnya identitas pelaku yang merupakan seorang wanita berinisial MDS, setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan olah TKP serta memeriksa saksi dan melihat sejumlah CCTV di sekitar lokasi kejadian. Perkara yaitu di toko emas Mujur Abadi, Pasar Malio, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Adapun terjadinya peristiwa pidana tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selaku pelapor adalah Bapak Haji Nawawi. Beliau adalah pemilik toko emas yang sekaligus menjadi korban. Nanti secara detail akan dijelaskan taktis dan teknisnya oleh Kasat Reskrim. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya perlu jelaskan bahwa pada tanggal 7 Februari kejadian dan alhamdulillah dalam waktu 19 hari pelaku berhasil kami tangkap, diawali dengan penyelidikan yang cukup panjang, ya karena memang perkara ini sangat sulit dengan bukti-bukti yang ada di TKP. Perlu kami jelaskan juga bahwa pelaku ini merupakan suami istri. Ya. Pelaku ini suami istri yang tinggal di wilayah Kutai Barat. Pelaku ini juga bukan berarti tidak bekerja, tetapi bekerja di dalam suatu perusahaan swasta, ya, perkebunan kelapa sawit. Kemudian berdasarkan dengan keterangan saksi yang di TKP, olah TKP yang ada di TKP itu sendiri, dan kemudian berkat potongan-potongan CCTV yang kami dapatkan, sehingga dalam pengungkapan ini pula kami bekerja sama dengan Reskrim Polda Kaltim dan juga Polda Sulsel, sehingga pelaku baru berhasil kami tangkap. Adapun pelaku dalam hal ini melakukan kegiatannya, pelaku tunggal, yaitu seorang wanita dengan inisial MDS. Kemudian seorang laki-laki dengan inisial KD. Pelaku MDS ini melakukan kegiatannya dengan mengintai terlebih dahulu. Ya, dia melakukan pengintaian di toko emas Mujur Abadi. Ya. Dia menggunakan pakaian jaket, bertopi, menggunakan masker, ya, dan juga menggunakan jilbab. Tidak ada tanda-tanda kecurigaan dari warga sekitaran, dan kemudian setelah melihat pemilik toko lengah, dalam arti penjaganya memang dia hanya sendiri, dan kemudian sesaat dia masuk ke dalam kamar untuk membersihkan dapur. Nah, kesempatan itulah dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil emas yang ada di meja etalase. Dari pemilik toko sempat melihat yang bersangkutan dan kemudian berusaha untuk berteriak dan mengejar. Namun karena pelaku tadi dengan sigap, setelah berhasil mengambil emas dan kemudian berlari masuk dalam pasar. Karena ketangguhan daripada pelaku, akhirnya menghilang di keramaian orang. Ya. Dari hal itulah pelapor melaporkan hal ini di Polres Kutai Barat. Beberapa keterangan yang sudah kita dapatkan, alat bukti yang kita dapatkan, sehingga itulah yang menjadikan dasar kami untuk mengejar pelaku. Yang sebagaimana rekan-rekan media selalu bertanya, sudah sampai di mana prosesnya, selalu kami nyampaikan bahwa sementara dalam pengejaran dari tim Tiger Polres Kutai Barat. Ya. Kami sudah membagi tim, ada yang di Makassar, bekerjasama dengan Polda Sulsel, ada yang di Balikpapan, bekerjasama dengan Polda Kaltim, dan juga yang ada standby di Polres Kutai Barat. Jajaran
diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk memaksimalkan penyelidikan ini tuntas untuk menemukan pelaku dan barang bukti. Adapun barang bukti yang sudah kita amankan, sebagaimana yang rekan-rekan media lihat di sini, ya, ada baju, ada 2 HP, HP satunya adalah pemilik laki-laki, pelaku laki-laki dan pelaku perempuan. Dan kemudian masih ada emas yang masih kami dapatkan, dan kemudian 1 unit motor. 1 unit motor itu dibeli oleh pelaku, ya, dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana pelaku ini menjual emas tersebut di wilayah Samarinda. Dia menjual emasnya dan kemudian dia belikan lagi emas kembali. Dia belikan emas kembali, ya. Dia belikan emas dan juga dia belikan motor. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah banyak membantu kami dalam memberikan masukan, sehingga hal tersebut juga menambah semangat bagi jajaran di Polres Kutai Barat, karena hal ini sangat menantang untuk kami ungkap, sehingga ke depan kami juga bisa memaksimalkan dengan perkara yang lain. Ini merupakan suaminya, dia hanya menerima hasil, ya. Dia hanya menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh inisial MDS. Ya, untuk pasal yang kami kenakan kepada inisial MDS itu pasal 362. Ya, pasal 362 ancaman pidana 5 tahun, dan kemudian untuk KD tadi kami kasih pasal 480. Pun nilai kerugian yang disampaikan oleh korban pada saat membuat laporan di Polres Kutai Barat senilai 300 juta. Ya, senilai 300 juta, dan kemudian sindikat dari pelaku sementara ini masih pemain tunggal. Ya, masih pemain tunggal, tetapi kegiatan perbuatan ini tetap kami dalami apakah ada pihak-pihak lainnya juga ikut terlibat. Yang bersangkutan, suami istri ini bekerja di salah satu perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Barat. Menurutnya, pelaku pencurian di toko perhiasan emas itu merupakan seorang karyawan di salah satu perkebunan kelapa sawit di wilayah ini. Asriadi dapat memastikan bahwa pelaku merupakan pemain tunggal yang baru pernah melakukan aksinya dengan alasan terlilit hutang. Atas aksinya itu, Haji Nawawi, pemilik toko perhiasan emas, mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah. Asriadi juga menceritakan bahwa tindakan pencurian oleh pelaku dengan perencanaan yang matang, karena sebelumnya tersangka selalu mengawasi gerak-gerik korban si penjaga toko perhiasan emas tersebut, sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya dengan mengambil perhiasan emas yang terpajang di lemari etalase. Atas perbuatan pelaku yang menyeret keterlibatan suaminya itu, keduanya masing-masing dijerat pasal 362 dan pasal 480 KUHP tentang pencurian berencana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Heribertus Hajang, AJK TV melaporkan.